Kepengen banget mukena, tiba-tiba entah gimana caranya Allah tuh hebat banget ya. Allah bikin tiba-tiba datang saudaranya Mbak Vita yang udah lama nggak pernah ketemu datang, terus dia dikasih duit. Mbak Vita ini dikasih duit yang duitnya itu cukup untuk beli mukena yang dipengen sama Mbak Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Langsung aja kan aku bacain testimoninya ya. Kak Mel, aku mau sedikit testimoni ya. Kemarin aku seharian kencengin sholawat munjiat dan Jibril dari subuh sampai sore, berdoa sama Allah minta rezeki buat beli mukena baru. Masya Allah, Alhamdulillah, gak lama Allah ijabah Kak Mel. Hari itu juga ada saudaraku yang sudah lama gak pernah ketemu, tiba-tiba dia datang main ke rumah. Pulangnya aku dikasih uang. Alhamdulillah uangnya bisa buat bayar mukena yang udah aku pesan. Aku bersyukur banget Kak Mel. Dari salawat satu persatu doa-doaku diijabah. Allah segala sesuatu diijabah Allah. Segala sesuatu terasa dipermudah, hati tenang, lebih semangat lagi ibadahnya. Pokoknya the power of sholawat. Makasih ya Kak Mel sudah memotivasi aku buat salawatan terus. Bener apa yang dibilang Kak Mel, ada nikmat di setiap sholawat, sudah aku rasakan. Astagfirullah, maaf Kak Mel sampai lupa nggak ngucapin assalamualaikum. Saking semangatnya pengen cerita sama Kak Mel. Waalaikumsalam. Please dibalas ya Kak Mel. Kemudian aku jawab Waalaikumsalam. Masya Allah keren, semoga istiqomah ya. Nanti aku share di YouTube nama dan kota apa, aku tanya gitu kan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget, gak nyangka langsung dibalas sama Kak Melis. Boleh Kak aku tambahin ya Kak, aku ngamalin istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali, salawat munjiat 100 sampai 200 kali sehari, salawat Jibrilnya 5.000 kali. 5.000 atau 500 ya, ini ketutup 5.000 kayaknya ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman ya. Alhamdulillah banyak keajaiban dan keberkahan yang sudah aku rasakan. Allah baik banget Kak Mel. Mulai bulan Januari 2023 kemarin aku juga niatkan salawat munjiat 100 sampai 200, kadang 300 supaya aku bisa ketemu jodoh. Amin ya Kak Mel. Amin, aminin ya teman-teman. Namaku Vita dari Semarang. Aku ngamalin salawat sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang. Awalnya cuma ngamalin 100, alhamdulillah. Sekarang bisa lebih, ditambah setiap selesai sholat subuh baca waqiah, selesai sholat zuhur baca ar-Rahman, selesai sholat isya baca al-Mulk. Sebenarnya banyak banget Kak Mel berkah dan keajaiban salawat yang aku rasakan, tapi aku bingung mau ceritanya gimana. Aku ngamalin salawat sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang. Awalnya aku cuma ngamalin 100, alhamdulillah sekarang bisa lebih, ditambah setiap selesai sholat subuh baca waqiah, selesai sholat zuhur baca ar-Rahman, selesai isya baca al-Mulk. Sebenarnya banyak banget Kak Mel berkah dan keajaiban salawat yang aku rasakan, tapi aku bingung mau ceritanya gimana. Mungkin segitu dulu ceritaku Kak Mel. Sekali lagi makasih banget, Masya Allah, the power of salawat ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Vita di Semarang. Jadi Mbak Vita ini awalnya cuma 100 salawat, lama-lama jadi banyak gitu ya. Banyak banget keajaiban salawat yang Mbak Vita rasakan, tapi saking banyaknya beliau sampai bingung mau cerita yang mana. Dan salah satunya yang mukena, kepengen banget mukena, tiba-tiba entah gimana caranya Allah tuh hebat banget ya. Allah bikin tiba-tiba datang saudaranya Mbak Vita yang udah lama nggak pernah ketemu datang, terus dia dikasih duit. Mbak Vita ini dikasih duit yang duitnya itu cukup untuk beli mukena yang dipengen sama Mbak Vita. Sampai segitunya Allah sudah mengatur doa kita, mengabulkan doa kita sedemikian rupa caranya, prosesnya. Jadi teman-teman, ayo jangan sampai nggak yakin dan jangan khawatir ketika teman-teman bersolawat karena pengen mukena, pengen HP, pengen mobil, pengen rumah, nggak apa-apa ya. Insya Allah dari awal ya kita seperti itu membuat kita perjalanan doa, prosesnya kita tuh berubah. Kita jadi salawat
benar-benar sholawat lillahi ta'ala hanya karena Allah dan Rasulnya. Yang awalnya niat kita kepengen dunia, lama-lama kita ya pengen dunia tetap, namanya kita hidup di dunia, tapi itu gak jadi prioritas kita lagi, dan kita jadi semakin semangat buat ngejalanin ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau tidak dipaksa, ibadah kalau nunggu lillahi ta'ala gak dikerja-kerjain. Apalagi kita nih orang-orang yang ya imannya semana sih, ilmu agamanya semana sih gitu ya teman-teman ya, beda sama mereka yang memang imannya kuat ya, keimanannya tinggi, ilmu agamanya juga, paham agamanya tinggi, mudah banget untuk bisa lillahi ta'ala. Tapi kita susah buat lillahi ta'ala, kita terlalu banyak masalah, kita terlalu banyak keinginan, kita pengen lillahi ta'ala tapi kita butuh banget duit buat bayar utang. Kita pengen lillahi ta'ala tapi kita butuh banget nih buat bayar kontrakan, buat yang udah jatuh tempo, buat makan, buat ini dan itu. Susah banget. Akhirnya kalau kita nunggu lillahi ta'ala, ujung-ujung kita gak baca-baca sholawat. Akhirnya karena banyak yang tidak sependapat, yang bilang gak boleh sholawat karena pengen utang lunas, pengen ini, pengen itu, nanti gak ada pahalanya segala macam. Akhirnya kita takut gak baca sholawat. Akhirnya kita menyelesaikan masalah kita dengan cara yang bukan dengan jalan akhirat, dengan cara kita sendiri, dengan mikir, dengan ngutang lagi, dengan minta tolong sama orang, dengan minta bantuan orang. Tuh, akhirnya nggak kelar-kelar. Akhirnya selama hidup kita ini susah terus, minta terus, buntu terus, ya galau terus, ya kan? Dan kalau terus-terusan seperti itu, kapan kita bisa sampai ke ibadah yang lillahi ta'ala, sementara kita nggak pernah mencoba. Makanya teman-teman, nggak apa-apa kalian sekarang sholawat kepengen utang lunas, pengen punya mobil, pengen punya rumah, apalagi kita kejar dunianya pakai jalan akhirat. Kita mengejar akhirat untuk mengejar dunia, kemudian nanti tambah lagi kita pakai sholawat ya. Insya Allah teman-teman, ketika kita sudah mencapai apa yang kita minta sama Allah, kita sudah mencapai sudah mendapatkan apa yang kita mau, insya Allah kalau mintanya ke Allah lewat salawat, kita tidak akan lupa. Ketika semua itu sudah tercapai, kita nggak akan lupa, insya Allah. Kita nggak akan jadi orang yang sombong, kita nggak akan jadi orang yang ria, atau kita jadi orang yang ujub. Justru kita malah semakin ingat Allah, semakin ingat ibadah, semakin pengennya jadi lebih baik. Yang penting sholawat jalurnya sholawat. Sholawat itu benar-benar bisa merubah hidup kita. Kita yang tadinya suka iri sama orang lain, kita punya sifat jelek suka gibah, kita punya sifat jelek suka misalnya gak suka dengan kehidupan orang yang lebih baik dari kita, itu pelan-pelan, perlahan-lahan kita berubah. Kita gak begitu lagi, tanpa kita sadari. Kita yang tadinya pemarah, kita yang tadinya pokoknya jelek deh, berubah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dari mulai yang tadinya suka gibah, senang banget gibah, lama-lama kalau udah gibah tetap gibah, tapi ketika gibah merasa salah, merasa bersalah, merasa berdosa. Dari yang tadinya sholatnya buru-buru, kita merasa bersalah, kok sholatku buru-buru. Tadi yang tadinya sholatnya entar-entar, kita jadi merasa bersalah, kok aku sholatnya entar-entar. Berubah banget teman-teman. Jadi tetap semangat, sholawatan terus, insya Allah kehidupan kita berubah. Ya, kehidupan kita berubah tidak hanya sekedar dari sisi ekonomi, tapi dari sisi iman kita kepada Allah. Amin. Lanjut teman-teman, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak siapa nih, bentar. Ini dari Mbak Isti. Assalamualaikum Mbak Meli. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Isti. Saya mau sedikit cerita tentang sholawat. Waktu Desember 2021 saya tiba-tiba sakit DBD dan tipes, demam berdarah dan tipes. Saya termasuk orang yang jarang sakit, paling sakit hanya flu dan 1-2 hari sembuh. Tapi sakit kali ini berbeda berbeda. Saya sampai bed rest 2 minggu, panas tinggi, muntah dan sudah keluar bintik merah. Karena muntah terus saya nggak berani makan, takut muntah lagi. Rasa udah nggak karuan Mbak, pusing, mual, lemes bercampur aduk.
Suami saya sudah kesal sama saya karena saya disuruh makan selalu nolak. Karena menurut dia orang sakit harus makan banyak dan istirahat yang cukup. Bukannya saya nggak mau makan. Kemasukan air putih aja saya muntah. Saya coba sholawat Jibril dan elus perut saya. Saya coba berpikir positif dan berdoa sama Allah, ya Allah, aku pengen makan sedikit aja. Biar suami aku nggak kepikiran. Boleh ya Allah, ini mualnya dihilangin dulu. Saya berdoa sambil elus perut dan sholawatin, tapi saya nggak hitung sholawatnya. Saya sholawat habis asar, alhamdulillah. Setelah isya perut rasanya nyaman banget, nggak ada rasa mual dan ada selera makan. Saya langsung minta makan sama suami dan habis satu piring. Efek 3 hari nggak makan, jadi makan langsung habis sepiring. Alhamdulillah saya coba amalin lagi. Besoknya tidak mual dan sembuh meskipun harus dirawat di rumah sakit. Tapi saya merasa setelah salawat badan saya lebih ringan. Terima kasih ya Mbak Mel sudah mau membaca testimoni saya. Semoga Mbak Mel dan keluarga dilimpahkan rizki dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sekecil itu. Teruslah berinteraksi sama Allah. Teruslah berkomunikasi sama Allah. Ketika teman-teman merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, kesel nih, kesel sama ipar tuh ngeselin banget gitu misalnya ya, langsung ngomong, ya Allah, kenapa iparku kayak gini ya Allah, sakit hatiku dibikin begini. Tiba-tiba kita ngerasa perut gak enak seperti yang dialamin sama Mbak Isti. Ya Allah, aku pengen makan tapi gak bisa karena aku mual. Tolong ya Allah ilangin mualnya biar aku makan. Tolong ya Allah dikabulin. Jadi apa-apa tuh memang kita harus ke Allah dulu. Allah lagi dan Allah terus. Hidup kita tuh benar-benar dipenuhi dengan Allah, Allah dan Allah, teman-teman. Pengen ini ngadu ke Allah. Kesel sama si dia ngomong ke Allah. Ya, lagi dikejar-kejar hutang, ngadunya ke Allah. Ya Allah aku dikejar hutang, ya Allah aku malu. Aku sedih, aku takut. Aku takut tetangga-tetangga tahu. Tolongin ya Allah. Aku tolongin ya Allah. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Kita ya teman-teman gak minta aja Allah ngasih. Apalagi kita minta. Kita gak pakai salawat aja Allah ngasih. Apalagi kita pakai salawat. Terus baca salawat. Terus bawa Rasulullah di dalam doa-doa kita. Insya Allah doa kita tidak tertolak. Karena sudah janjinya Allah. Doa tidak akan sampai. Doa kita tidak akan sampai ke atas langit. Doa kita tidak akan sampai kepada Allah sampai kita membaca sholawat. Baca sholawat dulu teman-teman. Ya. Karena aku pernah dengar ceramah. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Aku pernah ngomong gini juga. Aku dengar ceramah. Amalan-amalan kita itu ketika mau naik ke atas langit kan lewatin berbagai pintu. Di pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga gitu kan. Itu tuh ditanya, misalnya kita puasa, di pintu pertama ditanya, ini puasanya siapa? Ini puasanya si Meliza Arnelia bin ini gitu misalnya. Ini bukan salawat, ini bacaan Qur'annya Fulan bin Fulanah misalnya teman-teman ya. Fulan bin Fulan gitu kan. Pasti lihat, oh orang ini ternyata suka gibah. Orang ini ternyata suka jahatin orang. Orang ini ternyata gini. Gak diterima. Misalnya gitu. Maksudnya di pintu langit pertama tuh gak bisa naik lagi. Tapi ketika kita membawa salawat, itu langsung nyampe. Langsung. Makanya bawa salawat. Kita doa, doakan ibadah. Kita doa. Biar nyampe doanya, baca salawat. Ya. Kita misalnya mau baca Quran, baca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah ya, the power of sholawat banget. Rugi banget kalau kita nggak mau baca sholawat. Baca sholawat. Ketika sedekah nih teman-teman ya. Kalau aku membiasakan ketika sedekah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, masukin. Atau kadang-kadang aku lagi pengen doa, ya Allah berikan pahalanya buat almarhumah mamaku sallallahu ala Muhammad. Atau kalau lagi butuh duit banget, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jadikanlah pahala sedekah, ya Allah berikan pahala sedekah tetap aku untuk mama ya, untuk mama, ya Allah berikanlah rezeki yang barokah untukku, ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Teman-teman ya, insya Allah kita bisa berubah jadi manusia yang lebih baik dengan kita istiqomah bersolawat. Allah baik banget. Rugi kalau kita nggak mau solawat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Isti dan juga Mbak
Mbak Vita, Allah ijabah doa-doanya Mbak Vita, semoga segera mendapatkan keturunan. Mbak Vita semoga segera bertemu dengan jodohnya dan menikah tahun ini, amin amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Mbak Vita tambahin sholawatnya 500 munjat setiap hari. Terima kasih teman-teman, semoga yang nonton rezekinya barokah, semoga yang nonton utangnya lunas, doanya segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.